Nah, oke. Setelah tadi Bapak jelaskan mengenai unsur-unsur dasar desain nih. Coba Bapak ingin tahu bagaimana teman-teman, apakah benar nih teman-teman itu mendengarkan apa yang telah Bapak sampaikan. Coba teman-teman sebutin nih apa aja sih unsur dari dasar desain. Unsur Unsur garis, garis, unsur unsur bentuk, unsur bentuk, wujud unsur wujud atau atau rupa, rupa, unsur unsur tekstur, tekstur, sama unsur unsur keseimbangan. keseimbangan. Nah, betul ya. Tadi sudah bisa menyebutkan ada berapa? 5 ya. Unsur dari dasar desain, yakni ada unsur garis, bentuk, wujud, tekstur, dan keseimbangan. Nah, itu ada Bapak presentasiin ya, sesuai dengan apa yang telah Bapak presentasiin. Oke, karena tadi kita sudah menyebutkan unsur-unsurnya, coba Bapak ingin lebih tahu lagi mengenai pengetahuan teman-teman. Kira-kira kalau Bapak misalnya menyebutkan ciri-ciri dari unsur-unsur yang telah teman-teman sebutkan, apakah teman-teman bisa menyadari? Nah, coba. Bapak ingin tanya, jika unsur titik disejajarkan hingga bentuk suatu kesatuan, maka kira-kira itu membentuk unsur apa? Coba, ada yang ingin menjawab? Yang sudah sadar gitu ya, akan ciri-ciri yang sudah Bapak sebutkan, kira-kira unsur apa itu? Ayo, siapa yang mau sadar? Yang mau Pak, jawab? Oh ya, Pak Topik sudah sadar sih, Pak. Topik kira-kira unsur apa itu? unsur garis, Pak. Oh iya, betul Topik ya. Karena unsur garis ini terdiri dari titik-titik yang disejajarkan. Nah, nanti menghasilkan suatu bentuk kesatuan. Oke, tadi Bapak nge-freeze ya berapa detik. Oke, lanjut ya. Tadi kedengaran kan mau menjelaskan titik itu dari titik yang disejajarkan membentuk satu unsur garis. Iya, terdengar, Pak. Oh ya, Benar, Pak. tadi di Bapak malah jadi diam mematung. Oke, selanjutnya ya. Nah, coba jika suatu sebuah bentuk memiliki unsur panjang, lebar, tinggi, maka kira-kira masuk ke dalam unsur apa? Apakah ada yang ingin menjawab? Saya Pak mau jawab. Oke, Rani, kira-kira unsur apa? Itu unsur wujud atau rupa, Pak. Oh ya, betul, Rani ya sudah bisa menyebutkan serta menyadari bahwa unsur wujud ini merupakan suatu bentuk yang terdiri dari unsur panjang, lebar, serta tinggi. Oke, bagus, Rani. Lalu selanjutnya, sebelumnya kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Tadi kan Bapak sudah nanya, coba sekarang kalian bertanya ke Bapak mengenai kira-kira apa sih yang kalian belum mengerti kira-kira. Ya Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan Tiara. Ya, jadi jika unsur tekstur pada produk desain grafis itu apa harus bisa diraba ya Pak? Oke, Tiara sudah bisa bertanya. Tadi pertanyaannya itu adalah apakah unsur tekstur itu harus bisa diraba ya secara nyata. Oke, sebelum Bapak jawab, coba dari teman-teman kira-kira ada yang ingin bantu menjawab tidak? Saya, Pak, ingin mencoba membantu menjawab, Pak. Oke, silahkan Tantan. Jawabannya kalau menurut saya itu, Pak, tidak perlu karena bisa digantikan oleh visualisasi yang baik, Pak. Ya, betul sekali Tantan ya. Sesuai dari yang tadi kata sebutkan bahwa unsur tekstur itu sebenarnya tidak perlu harus diraba secara nyata karena bisa digandingkan dengan visualisasi yang baik. Karena melalui visualisasi yang baik maka tekstur itu justru walaupun dia itu tidak bisa diraba tapi sensasinya bisa dirasakan hingga perasaan yang ingin disampaikan atau maksud yang ingin disampaikan oleh si pembuat produk desain grafis itu disampaikan kepada audiens. Oke, tadi Bapak sudah bertanya nih ke teman-teman serta teman-teman pun sudah bertanya ke Bapak ya. Nah, ternyata dari yang Bapak amati teman-teman ini sudah
mampu, sudah mengerti serta memahami dari unsur-unsur dasar desain yang pada kesempatan sebelumnya telah Bapak jelaskan. Namun Bapak ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana teman-teman itu bisa selain memahami tadi itu saya mau sebutkan Bapak ciri-cirinya, penjelasan saya contohnya, tapi teman-teman juga harus tahu unsur-unsur yang kita pelajari itu apa sih fungsinya gitu. Apakah kita itu coba sekedar belajar doang tapi nggak dipakai gitu, atau mungkin justru bermanfaat gitu. Nah, sekarang Bapak ingin masuk ke sesi diskusi. Nah, teman-teman di sini akan dibagi menjadi dua kelompok karena kebetulan pada kesempatan ini muridnya cuma ada 4 ya. Jadi ini murid pilihan. Nah, dari dua kelompok ini berarti terdiri dari 2 orang. Nah, tiap kelompok ini akan membahas mengenai topik. Topiknya bukan topik yang ini ya, tapi topik pembahasan. Nah, topik pembahasan mengenai unsur dasar desain. Nah, nanti untuk kelompoknya Bapak bagi aja ya. Nah, untuk kelompok pertama ada Tiara dan Taufik yang akan membahas mengenai unsur, bukan membahas, mendiskusikan mengenai unsur garis dan unsur bentuk. Lalu kelompok selanjutnya ada Tantan Rani yang akan menjelaskan mengenai unsur wujud atau rupa serta unsur tekstur. Nah, oke. Silakan untuk teman-teman didiskusi dulu ya mengenai topik yang telah tadi Bapak sebutkan. Silakan waktu tempat Bapak kasih kesempatan untuk berdiskusi. Oke, karena tadi Bapak udah kasih waktu ya untuk berdiskusi satu sama lain antar kelompoknya. Kira-kira nih, kelompok mana yang sudah siap? Apa langsung sesuai urutan aja ya? Kelompok 1, kedua gitu? Apa gimana kira-kira enaknya? Iya Pak, urutan aja. Boleh berurutan aja Pak. Oh iya, siap. Urutan ya, jangan sobat-sobat, bagus-bagus. Oke, berarti dari kelompok Tiara dan Topik dulu ya. Oke, silakan kelompok Tiara dan Topik untuk memaparkan hasil diskusinya ya ke teman-teman yang lain. Silakan. Baik Pak, dari hasil diskusi kami gitu ya, saya dan Taufik, saya ingin menyimpulkan gitu ya, unsur garis yang tadi udah dibagikan gitu ya, bahwa unsur ini memiliki fungsi agar kesan yang ada pada poster bisa disampaikan melalui bentuk garis yang menghiasi poster desain grafis. Nah, selanjutnya untuk unsur bentuk akan dijelaskan oleh Taufik. Baik Pak, izin melanjutkan ya. Jadi kalau unsur bentuk itu Pak, di mana bisa menyampaikan ide-ide si pembuat melalui bentuk gitu yang nantinya bisa dipahami dengan mudah oleh audiens. Ya, mungkin sekian ya Pak dari kelompok kami penjelasannya. Terima kasih. Oke, bagus ya. Dari kelompok Tiara dan Topik tadi sudah menjelaskan topik mengenai kebanyakan ngomong topik-topik ya, jadi kiranya topik yang ini enggak ya, topik unsur garis dan unsur bentuk ya. Nah, tadi yang telah disebutkan oleh Tiara Topik bahwa unsur garis itu fungsinya agar ada kesan-kesan tertentu ya, mulai garis. Begitu juga unsur bentuk ya, mulai bentuk-bentuk tertentu dapat menyampaikan ide yang ingin disampaikan oleh si pembuat. Oke, bagus ya. Kita bisa menyimpulkan mengenai materi yang telah ditunjuk ya. Oke, yang lain boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok dan Taufik. Nah. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok Nathan dan Nani sudah siap? Oh, siap ya? Siap, Pak. Oh iya, siap. Bagus. Oke, silakan kelompok Nani untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, Pak, dari saya dulu. Dari hasil diskusi kami, saya ingin menyampaikan kegunaan unsur wujud atau rupa, di mana unsur wujud atau rupa itu bisa menyampaikan bentuk yang memiliki kesan realisme yang di dalamnya dilakukan penambahan ilusi di dalam karya itunya, Pak, sehingga audiens bisa merasakannya secara nyata, Pak.
Mungkin dilanjut sama teman saya, Pak. Ya baik, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang unsur tekstur, yang mana kalau dari unsur tekstur itu sama seperti yang Tantan sebut pada unsur sebelumnya. Unsur ini juga bisa memberikan kesan serta emosi tertentu terhadap permukaan objeknya, sehingga bisa dirasakan walau hanya lewat visualisasi saja. Mungkin itu Pak hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Oke, tadi yang saya sebutkan oleh kelompok Tanangani bahwa mengenai unsur wujud atau rupa serta unsur dan tekstur ya. Jadi tadi yang Tatan sebutkan bahwa unsur wujud atau rupa itu memiliki fungsi yakni memberikan kesan realisme melalui penambahan ilusi dalamnya pada suatu produk desain ya. Kalau untuk unsur teksturnya yang tadi Rani sebutkan bahwa tekstur ini bisa memberikan kesan tertentu serta emosi juga ya. Jadi permukaan objek yang divisualisasikan pada produk desain itu bisa dirasakan maupun tidak diraba ya, seperti yang telah kita yang ditanyakan sebelumnya. Oke, bagus banget ya dari kelompok Rani dan kelompok Tandan ya sudah bisa menyimpulkan apa saja fungsi dari unsur wujud atau rupa. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Rani dan Tantan. Oke, tadi sudah disebutkannya, tapi ternyata ada satu lagi nih unsur yang ketinggalan nih, yakni unsur keseimbangan. Nah, unsur keseimbangan ini memiliki fungsi yang berperan sebagai untuk istilah itu menjaga perhatian daripada audiens agar perhatian dari audiens itu tidak hanya terpusat pada satu sisi saja, melainkan fokus dari audiens itu bisa menyebar ke keseluruhan dari produk desain. Jadi porsi dari fokus si audiens itu tidak hanya bagian tertentu saja, tapi keseluruhannya bisa menarik perhatian dari audiens itu. Maka unsur keseimbangan pun jangan sampai lupa, walaupun tadi dilupakan ya, tapi jangan lupa karena butuh perhatian dari sesuai dari fungsinya itu. Nah, oke. Dari yang telah kita lalui sebelumnya bahwa Bapak bisa menyimpulkan bahwa teman-teman ini selain sudah tadi mendengarkan ya penjelasan dari Bapak, tapi teman-teman juga bisa menjelaskan kembali serta mendiskusikan mengenai materi dari unsur dari dasar desain ini. Nah, ini juga bisa menjadi suatu bahan evaluasi ke Bapak untuk kedepannya mengenai materi ini dan untuk teman-teman juga kedepannya. Oke. Sekian, terima kasih ya dari Bapak. Kecukupan saja untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa. Lain waktu, oke.